Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena rasa sayang, bila kita memiliki kasih, maka kasih itu menutupi banyak kekurangan. Bagaimana jadinya bila kita melakukan kesalahan pada orang lain, namun bila tidak ada yang bersedia untuk mengampuni kesalahan kita, maka kita akan binasa. Betapa menyakitkan saat kita melakukan kesalahan, dikatakan tiada maaf bagimu. Kesalahan kita tidak dimaafkan. Beban berat akan terasa karena rasa bersalah selalu menghantui. Hubungan kita dengan orang itu menjadi rusak. Terlebih lagi jika orang itu juga melakukan pembalasan. Tentu hidup tidak bisa lagi dijalani dengan damai. Ibaratnya masih bernapas, tetapi sesungguhnya sudah mati. Orang Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka melakukan dosa terhadap Tuhan. Tuhan membimbing mereka agar keluar dari Mesir dan menuntun mereka menuju tanah Kanaan. Namun, dalam perjalanan, mereka tidak mendengarkan dan melakukan ketetapan Tuhan. Mereka tetap menyembah Allah lain dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tuhan digambarkan sudah sangat marah, sehingga gemas ingin memusnahkan mereka. Namun Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa Ia tetap menyayangi umatnya, sehingga Ia tidak membinasakannya. Meskipun kesalahan umat Israel sudah sedemikian besar, tetapi Tuhan tetap menyayangi mereka. Sungguh adalah suatu kebahagiaan bila kita mau bersandar dan percaya kepada Tuhan yang demikian. Sungguh besar kekuatan yang juga akan kita terima ketika kita sudah diampuni Tuhan, sehingga kita pun bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam sejarah Israel, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Tuhan yang penuh kasih dan setia kepada umat yang terus-menerus berontak. Sejarah Israel merupakan bukti dari kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Sejak di Mesir, Tuhan sudah bersumpah akan terus menjadi Allah mereka dan memelihara mereka untuk menikmati hidup berkelimpahan. Tuhan menepati janjinya. Mereka dituntun melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Tuhan memberikan kepada mereka berbagai petunjuk agar mereka bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sayang, mereka yang justru tidak setia. Israel berzina rohani dengan menyembah berhala dan dewa-dewi bangsa kafir. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan meremehkan hari Sabat. Artinya, mereka menolak mengakui bahwa Tuhan sudah menebus mereka dari perbudakan Mesir. Berulang kali, oleh karena kasih-Nya dan demi nama-Nya, Tuhan tidak menghukum Israel setimpal dengan kesalahan mereka. Padahal Ia berhak untuk memusnahkan bangsa bebal itu. Generasi pertama dimusnahkan, tetapi generasi kedua diberi kesempatan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Nyata sekali, betapa berharganya Israel di mata Tuhan, sehingga nama baiknya dipertaruhkan. Karena didorong oleh cinta kasih, Allah meredam murka-Nya. Hal itu tercermin dari kata, "Aku bertindak karena namaku dan aku menarik tanganku." Berkali-kali Allah memberi hukuman agar umat-Nya bertobat. Namun mereka mengulangi kembali dosa leluhurnya sampai Allah membiarkan umat-Nya semakin terjerat dan terjerumus dalam kenajisan mereka. Sejarah Israel telah menyaksikan bahwa ketika mereka mengkhianati Allah dengan hidup berselingkuh dengan ilah-ilah kafir, Allah menunjukkan kesetiaannya dengan menghajar mereka agar sadar dan berubah.
Sedemikian besar kesalahan orang Israel, tetapi Tuhan tetap menyayangi mereka. Sungguh berbahagia saat kita mau bersandar dan percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Sungguh besar kekuatan yang juga akan kita terima ketika kita diampuni Tuhan, sehingga kita pun bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Sekalipun gereja sering tidak taat pada firman-Nya, bahkan kompromi dengan dunia ini, Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Ia menghajar dengan keras, tetapi dengan tujuan memurnikan iman, membangun umat kudus, serta mengutus untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, betapa Engkau menyayangi umat-Mu Israel. Demikian juga kami. Tuhan tetap menyayangi kami. Meskipun kami tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Meskipun kami tidak setia, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan-Nya, sebab kami adalah umat pilihan Allah. Biarlah kami melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.